Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di Tol Gempol Pandaan atau Gempan di Pasuruan, Jawa Timur. Pengemudi dan seorang penumpang mobil berusaha menyelamatkan diri. Sebuah mobil terbakar di KM 49400 Tol Gempol Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Mobil yang dikemudikan Beni Hartono warga Kapasari, Surabaya ini terbakar saat melaju dari Surabaya menuju Malang. Percikan api muncul setelah mobil mengalami kenaikan temperatur mesin. Pengemudi dan seorang penumpang mobil bisa menyelamatkan diri. Sebuah mobil terbakar, infonya dari petugas yang di lajur disebabkan oleh masalah mesin, temperatur naik, dia berhenti di bahu jalan mengecek, ternyata langsung ada muncul api. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya mobil. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi terlibat kejar-kejaran saat akan menangkap komplotan perampok yang kabur menggunakan mobil. Pelaku yang panik sempat menabrak beberapa kendaraan. Pelarian komplotan perampok ini berakhir setelah berbelok ke jalan buntu hingga pelaku masih nekat kabur ke atap rumah warga. Video amatir warga merekam suasana dramatis penangkapan pelaku perampokan yang terjebak di jalan buntu di kawasan perumahan Tridaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Orang ditabrak-tabrak. Iya, hampir aja gua ketabrak tadi kok, buset dah. Tembakan peringatan sempat dilepaskan petugas kepolisian yang ikut mengejar pelaku. Satu pelaku tertangkap jadi bulan-bulanan warga yang emosi. Saksi mata menyebut pelaku yang berjumlah 4 orang berupaya kabur dengan mobilnya, namun menabrak kendaraan sejumlah warga. Terbakar emosi, warga pun sempat merusak mobil pelaku. Para pelaku berupaya kabur melalui atap rumah warga, namun telah dikepung ratusan warga. Kita kejar itu kurang lebih 4 orang turun dari mobil, warga sini juga nendang kakinya gitu, ada yang jatuh di tempat. Terus yang lainnya masuk ke gang, ternyata gitu gang buntu, Mas. Jadi kita mereka naik ke atas, kita kejar ke atas. Dari penyelidikan, keempat pelaku berinisial AR, HB, NH, dan ADP diketahui baru beraksi melakukan pencurian brankas di salah satu toko. Mereka ternyata juga merupakan DPO dari Polres Karawang terkait 3 kasus perampokan di toko sembako, ruko, dan apotik. Warga memergoki adanya orang yang sedang membuka brankas di sebuah lapangan, kemudian diteriaki maling oleh warga. Karena merasa panik, kemudian para tersangka yang berjumlah 4 orang langsung pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Keempat pelaku bersama barang bukti berhasil diamankan petugas dan langsung diserahkan ke Polres Karawang. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah dengan pencurian modus ganjal ATM. Seorang ibu rumah tangga di Pondok Aren, Tangerang Selatan menjadi korban pencurian dengan modus ganjal mesin ATM. Akibat ulah pelaku mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi, kartu ATM korban tak bisa diakses dan tertelan. Untungnya aksi pelaku dipergoki Satpam hingga menjadi sasaran amuk massa. Dua pemuda ini diamuk massa setelah aksinya membobol mesin ATM di perumahan Villa Bintaro Regensi, Pondok Aren, Jakarta Selatan, dipergoki petugas keamanan. Modus pelaku mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi. Saat korban, seorang ibu rumah tangga memasukkan kartu ATM, kartu tidak dapat diakses, bahkan tertelan di dalam mesin. Korban keluar dari ruang ATM dan meminta pertolongan. Saat itulah pelaku beraksi membobol mesin ATM, namun digagalkan Satpam yang curiga. Komplotan pelaku mencoba kabur, namun dikepung warga. Saya dengar sih yang ketangkep 2, yang satu katanya kabur, orang lihat di belakang Bekasi. Terlalu banyak orang kiri kanan, di depan belakang.
dan berusaha kabur lah pokoknya. Berusaha kabur. Terus Langsung balik tiba tabrak tembok. Terbalik lagi, nabrak motor 2. Tapi nggak ada korban Pak ya? Nggak ada. Kedua pelaku dan mobil yang digunakan beraksi dibawa ke Polsek Pondok Aren. Satu rekan pelaku yang kabur diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews laporkan. Pemirsa, sebuah rumah di perumahan Palem Raya Cipondoh, Kota Tangerang, Banten dijadikan pabrik ekstasi rumahan. Lebih mengejutkan lagi, pelaku ternyata seorang wanita. Pelaku mengaku cara membuat ekstasi diketahuinya dari sang suami yang mendekam di Lapas Cipinang. Jessica tak berkutik saat tim Viper Polsek Kelapa II memergoki pelaku tengah memproduksi pil ekstasi di rumahnya di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pelaku mengaku dirinya baru 2 minggu bisa memproduksi sendiri setelah mendapat arahan dari suaminya yang kini mendekam di Lapas Cipinang. Dari lokasi, petugas juga mengamankan pelaku lain yang tengah bersembunyi di dalam kamar. Petugas menggeledah seisi rumah mencari barang bukti lainnya. Lokasi ini digerebek atas laporan warga yang resah dengan peredaran ekstasi di wilayah Kelapa II. Dari dalam rumah disita sejumlah barang bukti, diantaranya bahan baku serta peralatan percetakan serta puluhan butir pil ekstasi hasil produksi sendiri. Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka diduga melakukan home industry ya terkait obat-obatan narkotika yang diduga jenis Inex atau ekstasi. pelaku berapa orang, Mbak? Ya, sejauh ini kita sudah amankan ya di tempat kontrakannya di wilayah Cipondoh, Tangerang Kota, itu adalah 2 orang. Pelaku bersama barang bukti digelandang ke Mapolsek Kelapa II untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah perempuan di Tangerang, Banten tewas dianiaya oleh ibu kandungnya hanya selang 3 hari jelang ulang tahunnya. Korban dianiaya hanya karena tak bisa mengerjakan PR saat belajar online. Demi menutupi kematian bersama sang suami, pelaku mengubur jasad anaknya di Lebak, Banten, disaksikan saudara kembar korban. Rekonstruksi pembunuhan bocah berusia 8 tahun oleh IS ibu kandungnya warga Larangan Tangerang digelar di Mapores Lebak, Banten. Reka adegan diawali saat korban bersama kembarannya mengerjakan PR bersama sang ibu. Karena dianggap tak secerdas saudara kembarnya, korban kerap dipukuli oleh ibu kandungnya hingga tewas. Bukannya dibawa ke puskesmas bersama sang suami, pelaku malah membawa korban ke Cijagu, Lebak, Banten untuk dimakamkan. Demi menutupi perbuatan kejinya, pasutri ini pindah ke Jakarta bahkan sempat melapor ke polisi bahwa anaknya hilang. Sedang mengajar anak di siang hari, sedang sekolah online. Pada saat itu anaknya ini kurang paham dan memang kami temukan fakta bukti baru di handphonenya pelaku. Memang pelaku ini sering melakukan penganiayaan sebelumnya. Pembunuhan bocah ini terungkap setelah seorang warga curiga melihat makam baru di TPU Cigagu yang ternyata berisi jasad korban. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, calon dokter pelaku pelecehan seksual dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ditangkap polisi di Toba, Sumatera Utara. Selain memasukkan hasil rapid test korban yang nyatanya non-reaktif, tersangka meminta uang 1,4 juta rupiah serta melakukan pelecehan seksual kepada korban. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap EFY, pelaku pelecehan seksual dan pemerasan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di sebuah rumah kos di Balige, Sumatera Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka langsung digelandang penyidik ke Mapores Bandara Soekarno-Hatta.
Dari keterangan polisi, motif pelaku hanya karena menginginkan uang lebih sementara pelecehan dilakukannya karena nafsu sesaat. Polisi berencana membuat posko pengaduan karena diduga masih ada korban pelecehan lainnya. Saat ini korban baru satu ya yang melaporkan hal tersebut melalui medsos. Untuk korban-korban yang lainnya belum ada sejauh ini yang menyampaikan ataupun melaporkan hal yang sama yang mungkin terjadi kepada mereka. Jadi sejauh ini baru satu orang atas nama saudari LHI yang melaporkan peristiwanya, kemudian sudah kita ambil keterangannya dan sudah membuat laporan polisi. Pelaku merupakan seorang sarjana kedokteran sebuah universitas swasta di Sumatera Utara yang belum memiliki sertifikasi kedokteran. Tersangka dilaporkan karena telah menipu dan melakukan pelecehan seksual saat rapid test pada korban LHI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Pelaku memalsukan hasil rapid test korban yang menyatakan non-reaktif. Tersangka meminta uang 1,4 juta rupiah untuk merubah hasil tes serta melakukan pelecehan seksual pada korban. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Membeli permen mengandung ganja dan jamur berbahan campuran sabu, seorang pria ditangkap polisi di rumahnya di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat. Pelaku membeli barang terlarang tersebut dari Amerika Serikat yang dipesan via online. Pria ini ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan karena kedapatan membeli sebungkus permen mengandung narkotika jenis ganja. Awalnya polisi mendapat laporan dari petugas Bea Cukai ada paket permen dari Amerika Serikat yang mengandung narkotika. Hasil pemeriksaan Lafor didapati permen seberat 70 gram mengandung campuran gula dan ganja yang efeknya memabukkan. Selain permen ganja, tersangka juga membeli 50 gram jamur berbahan campur sabu dari Amerika Serikat melalui situs jual beli online. Tersangka mengaku permen dan jamur mengandung narkoba akan dikonsumsinya sendiri untuk meringankan depresi. Sendiri. Pembelian pertama dia memesan sejenis permen ini, kemudian dia memesan lagi sabu dalam bentuk mushroom, dalam bentuk jamur. Bibitnya sedang diambil. Nah ini modus ini sebenarnya modus sederhana. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat mencuri puluhan batang coklat di tempat perbelanjaan dimasukkan dalam pakaiannya. Memudahkan aksinya, pelaku memakai pakaian gamis. Keluar aku tanya, kan ditanya warna bajunya. Pria ini memasukkan puluhan batang coklat ke dalam pakaiannya saat berada di pusat perbelanjaan di Kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan. Untuk memudahkan aksinya, pelaku mengenakan pakaian jubah dan songkok. Aksi pelaku diketahui karyawan toko. Bikin malu lagi, sudah pakai tasbih, janggut-janggut. Nah saya ingin janggut kuku. Pelaku tak bisa mengelak saat digeledah ditemukan 50 batang coklat. Pelaku ternyata residivis kasus pencurian yang baru beberapa bulan bebas dari penjara dan sudah 3 kali mencuri coklat di tempat ini. Pelaku menjual coklat curian eceran seharga Rp10.000. Terus dari hasil curianmu itu kau apain itu semua coklat? Jual di orang-orang Kau jual berapa itu harganya? 10.000 ya? Tas dengan dia memakai baju muslim. Nah, jadi dia dengan gesitnya dia karena dia sudah pengalaman, memang sudah pengalaman dalam hal mencuri coklat ini. Pelaku ditahan di Mapolsek Mandai. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah saat menggunakan headset ketika tidur. Di Tangerang, Banten, seorang pemuda tewas dengan luka bakar di bahu. Diduga korban tewas saat mendengarkan musik dengan headset ketika tidur dengan posisi handphone sedang di-charge atau diisi baterai.
Hoirul Anwar, pria 23 tahun ini ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Desa Tegal Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kondisi korban mengenaskan, mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, serta ada luka bakar di bahu kanannya. Hasil identifikasi polisi menduga pria asal Pemalang, Jawa Tengah ini tewas akibat tersengat aliran listrik. Saat ditemukan, korban masih memakai headset yang terhubung pada handphonenya yang sedang diisi baterai tersambung ke aliran listrik. Tuanya yang pulang di pasar masuk. Ketika lihat anaknya ada HP, katanya udah berdarah sih. Jasad korban dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini mengingatkan agar kita tidak menggunakan handphone saat diisi baterai tersambung aliran listrik karena membahayakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dipadati kerumunan pengunjung yang mendengarkan live music, sebuah kafe di Bekasi digerebek polisi. Pengunjung kafe tidak jaga jarak, bahkan tidak memakai masker. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.